Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Neri menjumpai Anda dalam program Bisnis Bali News, masih seputar pandemi COVID-19, di mana kita akan mengetahui penjualan bengkel dan suku cadang di Suzuki, bagaimana kondisinya di tengah pandemi COVID-19. Saat ini saya bersama dengan Kepala Cabang Sejahtera Indo Bali, Trada Gianyar, Bapak Nyoman Arta Wirawan. Mari kita sapa Pak Arta. Swastiastu Pak Arta. Swastiastu. Gimana kabarnya Pak? Luar Luar biasa. biasa baik ya Pak ya. Baik, sehat baik. Ya Pak ya. Sehat. Emang harus sehat Pak ya di tengah pandemi seperti Ya ini. betul. Memang Jadi harus menjaga imun. menjaga imun, dan harus tetap sehat. Betul, di tengah stressing yang luar biasa Betul, ya. ya. Kita bisnis yang ada di Bali kan memang lagi drop. Down ya, ya Pak. Nah Pak, di tengah pandemi seperti ini Pak, bagaimana Pak situasi dan kondisi di Suzuki ini Pak? Mungkin situasi di Suzuki ya, mungkin hampir mirip lah dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Karena apa? Karena di Bali, terutama di Gianyar, Denpasar itu semuanya makroekonominya kan di sektor pariwisata. Betul. Sektor pariwisata. Jadi kelihatan pandemi COVID-19 ini luar biasa. Luar biasanya itu membuat perusahaan ataupun pengusaha-pengusaha itu benar-benar harus bagaimana survive kan seperti itu. Betul ya. Jadi dampaknya luar biasa ya Pak. Luar biasa. Kalau misalnya dipersentasekan Kak, penurunannya berapa persen? Kalau otomotif mungkin saya bicara secara umum untuk otomotif di Gianyar. Iya. Di Gianyar memang penurunannya hampir 70%. Hampir 70%. Total otomotif. Dan di Balinya pun juga segitu, kurang lebihnya 70%. Yang biasanya kalau Bali market rata-rata itu tiap bulannya 2.000 lebih, Mbak. 2.000 lebih. 2.000 lebih ya untuk Bali. Dan dari bulan Maret sampai saat ini itu sudah cuma 500-an aja sisa total marketnya gitu, total marketnya. Dan memang dari total market 500 itu Suzuki istilahnya masih bisa lah ngambil marketnya, yang mana beberapa bulan terakhir ini kita market share-nya nomor 1 untuk di situasi COVID-19-nya ini gitu. Artinya 500 nomor 1 itu sekitar 20%-an, Mbak. 20%-an ya. Dari total ya Pak, dari total. Nah kemudian pandemi seperti ini Pak, masih ada Pak yang membeli mobil gitu dengan jumlah yang lumayan? Sebenarnya kalau yang masyarakat yang beli mobil itu sekarang justru mereka itu kebutuhannya ada, tetapi memang mereka itu benar-benar menjaga skala prioritasnya gitu kan. Betul. Nah kayak misalnya di Gianyar gitu kan, orang-orang yang memang usaha UMKM itu yang masih bisa beli mobil kayak pick up itu masih diterima ya. Mungkin itu salah satunya kenapa market Suzuki itu di tengah COVID-19 itu masih bisa kita marketnya nomor 1 gitu. Karena komersialnya yang kita yang kesana, Pak. Ya, nah tadi selain penjualan ya masih ada ya Pak, meskipun beberapa ya nah, turun masih ada. tentunya. Nah kemudian untuk servisnya Pak? Kalau untuk berusaha untuk di salesnya dengan membuat program-program kan seperti itu, program-program yang terutama memang sekarang kebetulan manajemen secara nasional itu ada namanya program Suzuki Years and Sales kan seperti itu. Jadi kita bekerja sama dengan leasing, Mbak. Bekerja dengan leasing, memberikan DP yang terjangkau, kemudian bunganya juga yang lebih ringan kan seperti itu. Nah itu yang kita benar-benar hampir setiap bulan itu kita melakukan review terhadap program-program kita, program penjualannya. Efisien gitu. Atau tidak? Efisien, diserap apa enggak sama betul, market kan gitu. Nah itu yang benar-benar kebetulan saya punya general manager juga, Bapak Isbo Priyo Haryono. Beliau itu benar-benar kreatif di dalam membuat program kerjasama sama leasing, di mananya kira-kira yang perlu kita revisi biar benar-benar bisa menyerap ini konsumen itu. Konsumen ya, artinya setiap bulan mungkin ya Pak dilakukan review bulan. Bagaimana target-target sudah tercapai atau kreativitas yang sudah dilakukan, bagaimana diserap pasar atau tidak, gitu seperti itu Pak ya. Itu. Nah kemudian tadi berbicara work from home karyawan, sempat merumahkan karyawan Pak? Kita work from home-nya itu memang dari ini kebetulan juga instruksinya itu dari pusat. Jadi kita menerapkan work from home itu dari kalau nggak salah dari bulan April. Dari bulan April sampai saat ini masih work from home. Nah itu work from home-nya pun juga work from home-nya itu masih
di back office kan itu, di level-level di situ. Tapi kalau kita di penjualan kan walaupun juga salesnya kita ada work from home, cuman mereka itu tetap aja disuruh di rumah, dia nggak bisa juga, dia tetap juga main ke kantor itu kan, mau jualan seperti itu. Gitu. Artinya sudah dilakukan ya work from home untuk mengurangi pertemuan. Kemudian di Suzuki sendiri, di showroom sendiri menerapkan protokol kesehatan juga, Pak. Betul. Jadi bagaimana masyarakat yang ingin datang ke sini merasa aman? Betul. Benar-benar sangat konsen. Kebetulan juga dari pusatnya pun juga dari PT SIS juga benar-benar konsen menerapkan protokol kesehatan, bahkan konsumen-konsumen yang servis. Jadi kita berikan penyemprotan ozon gitu kan di dalam mobilnya itu. Jadi itu diberikan secara gratis. Kemudian juga kita menyiapkan kayak tempat cuci tangan kan seperti itu. Kemudian juga termasuk juga termogan itu kita terapkan dengan, bahkan ada ininya Mbak. Kayak kalau di pemerintahan itu kan ada satgasnya ya kan, satgas COVID-19. Kita pun juga sebenarnya ada satgasnya. Satgas khusus yang Suzuki Gia-nya. Iya betul. Jadi di setiap cabang itu ada kepalanya kan, kepalanya ya udah pasti kepala cabangnya kan gitu. Kemudian ada nih kayak GA, kemudian security itu yang benar-benar bertanggung jawab terhadap penerapan protokol kesehatannya itu. Gitu. Artinya sudah menerapkan protokol kesehatan dan pemirsa yang ingin masyarakat ya yang ingin berkunjung juga ke Suzuki Gia-nya juga sudah harusnya merasakan aman ya, aman untuk datang ke sini. Aman sekali. Aman sekali. Iya betul. Karena saya sendiri sebenarnya sangat cerewet juga dengan hal ini gitu. Kalau misalnya sampai tidak bagus jalannya, saya sendiri juga langsung turun. Langsung turun. Luar biasa, pemimpin yang sangat inspirasi ya, menginspirasi. Kemudian Pak tadi berbicara karyawan ya, terkait tenaga kerja, kemudian yang masih hangat ini terkait undang-undang iya betul Omnibus Law Cipta Kerja. Undang-undang Cipta Kerja ya. Juga ya Pak. Gimana, bahkan Pak? Saya dengar sekarang ini lagi demo besar-besaran katanya. Iya, lagi demo besar-besaran. Gimana Pak terkait ini Pak? Sebenarnya Undang-undang Cipta Kerja ini, karena saya sendiri kebetulan dari awal itu sedikit tahu draft undang-undang mengikuti perkembangannya, dan saya pun juga sebenarnya orang selalu ingin tahu situasi ekonomi, situasi politik gitu kan, apa isu yang berkembang itu saya selalu ngikutin karena saya senang gitu kan. Nah ternyata di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu sebenarnya setelah dibaca dan saya pun juga sempat diskusi sama istri saya, kebetulan istri saya juga itu terhadap draft Undang-Undang Ketenagakerjaan itu sebenarnya tidak ada yang merugikan pekerjaan, tidak ada. Cuman sebenarnya di sana itu cuman kalimatnya aja katanya ada perubahan gitu kan, ada perubahan kata-kata aja, perubahan kalimat aja. Padahal sebenarnya secara substansi atau isinya itu tidak ada perubahan gitu. Ya, artinya juga memberi dampak ya Pak, memberi manfaat mungkin ya. Iya. Kepada sebenarnya memberi manfaat kepada pekerja dan juga kepada generasi berikutnya. Pekerja kan juga punya anak ya kan. Anak kita mungkin juga perlu cari kerja gitu kan. Nah sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja itu kan untuk meningkatkan investasi ya dari luar itu. Jadi sebenarnya kalau saja kita benar-benar mungkin melihatnya itu secara jernih gitu kan, tidak terprovokasi, ya mungkin tidak seperti ini gitu. Bagaimana bisa melihat situasi ya dengan keadaan dan paham ya apa isinya, kemudian bagaimana dampaknya. Nah kemudian Pak Arta mungkin saya ingin tahu apa sih Pak harapan kepada pemerintah yang saat ini kebijakannya, kemudian di tengah pandemi seperti ini sebagai kepala cabang Suzuki. Betul, jadi harapan kita kepada pemerintah sih sebenarnya kita tahu bahwa pemerintah pun juga susahnya sama kayak kita kan itu. Ya tentunya harapan buat pemerintah adalah bagaimana situasi pandemi ini bisa kita atasi secara bersama-sama dan bisa lebih cepat kan seperti itu. Dan mungkin juga transparansi terhadap informasi itu yang mungkin perlu lebih diintensifkan kan itu, terutama terhadap karena di Bali itu terus terang aja memang tenaga kerja yang dirumahkan atau itu kan sangat banyak gitu. Saya syukurnya orang Bali itu masih istilahnya selalu bersyukur gitu walaupun dirumahkan, jadi ada mereka jualan gitu kan, buat mobil R3 jualan telur di belakangnya telur, artinya orang-orang kita tuh terus bergerak gitu. Ya artinya harapan kepada pemerintah transparansi terhadap informasi ya Pak, sehingga semua elemen masyarakat juga bisa
memahami informasi-informasi terupdate gitu ya Pak. Nah kemudian Pak, masih seputar Suzuki di tengah pandemi ini, bagaimana, ada special price? Kita special price-nya seperti saya bilang di awal, bahwa kita itu ada program namanya Years and Sales, kan seperti itu. Jadi secara subsidi itu biasanya memang kalau dulu kan itu namanya diskon, kan seperti itu, orang ngomongnya diskon. Tapi sekarang trennya kan berubah jadi subsidi yang memang kita nanti apa namanya itu, kita kombinasikan dengan program penjualan secara kredit. Nah, secara kredit nanti bisa dipakai sebagai potongan DP. Sehingga misalnya kayak DP-nya harusnya 50 juta, dengan dikasih subsidi misalnya bisa DP-nya cuma 17 juta, kan seperti itu. Bahkan pick up pun juga kita mulai DP-nya itu mulai dari 7 jutaan. Banyak kelonggaran dan kemudahan yang ditawarkan ya Pak ya di tengah pandemi ini ya. Kalau kita dealer benar-benar kelonggaran itu sudah sangat longgar. Nah cuman kembali ke partner kita dari leasingnya, kan itu dari leasingnya pun juga sebenarnya longgarnya itu memang selektif, dia kan begitu. Jadi tidak menyalahkan juga, karena dia juga kan harus benar-benar aman gitu kan. Ya jadi kelonggarannya itu untuk misalnya konsumen leasing yang lagi repeat order gitu kan, RU-nya leasing, kemudian ngambil Suzuki. Nah itu bisa apa namanya, itu bisa dimanfaatkan oleh konsumen seperti itu. Dan nah itulah yang membuat kenapa Suzuki itu masih juga adalah yang penjualan masih ada penjualan. Sebenarnya kalau di Gianyar itu masyarakatnya itu ekonominya tuh di menengah lebih banyak ya. Lebih banyak menengah. Sebenarnya permintaan itu lumayan, cuman gagal di pembiayaan gitu. Gitu. Baik, Pak Arta, terima kasih banyak informasinya, luar biasa sekali. Baik, sudah sangat lengkap informasinya ya. Iya, terima kasih. Kita bisa sama-sama lewati pandemi ini segera berakhir. Astungkare, sehat-sehat, amin. Sama-sama. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Pak Nyoman Artawirawan, Kepala Cabang Sejahtera Indo Bali Trada Gianyar. Demikian wawancara pada. Terima kasih. Om Santi.